Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون معاشر المسلمين أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Alhamdulillah, kita memuji dan bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan siang hari ini. Allah limpahkan kepada kita, Allah mudahkan kepada kita semua untuk bisa hadir di salah satu rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala menunaikan kewajiban sebagai seorang hamba, kewajiban salat Jumat berjamaah. Semoga apa yang kita usahakan Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk menerimanya. Semoga yang kita usahakan Allah catat bagian dari usaha kita untuk meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, serta Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala kekurangan, ketidaksempurnaan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, dalam banyak kesempatan dan dalam banyak waktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kedatangan para sahabat-sahabatnya dalam rangka untuk meminta pengajaran ataupun meminta satu wasiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kebiasaan Rasulullah ketika memberikan nasihat, ketika memberikan wasiat, beliau memberikan dengan nasihat-nasihat yang ringkas, dengan wasiat-wasiat yang pendek, mudah difahami, mudah dimengerti dan mudah untuk diamalkan. Karena memang salah satu anugerah yang Allah berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni beliau diberikan keistimewaan berupa mampu meringkas kata-kata menjadi kata-kata yang ringkas dan pendek. Namun seandainya nasihat ataupun wajangan-wajangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disyarah ataupun dijelaskan, itu akan menjadi satu penjelasan yang panjang, bahkan bisa berjilid-jilid dalam sebuah kitab. Inilah yang dikatakan jawami'ul kalim, anugerah yang Allah berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dalam satu kesempatan datang seorang ataupun dua orang A'rab gunung, yakni sahabat dari kalangan pedalaman, bangsa Arab pedalaman, yang keduanya meminta bimbingan, meminta nasihat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataupun wasiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satu di antara keduanya berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, inna syara'i'al islami qad kasurat alayya famurni bi amrin atashabbasu bihi." Qala la yazalu lisanuka radban min dzikrillahi azza wa jalla. Rasulullah SAW kedatangan dua orang Arab gunung, sahabat dari kalangan orang-orang Arab pedalaman, yang dua orang ini meminta nasihat, wasiat kepada Rasulullah. Salah satu di antara dua orang ini berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah,
sungguh syariat Islam ini terlalu banyak bagiku. Sungguh terlalu banyak syariat Islam ini untuk aku amalkan, terlalu banyak, sehingga aku tak mampu untuk bisa mengamalkannya ya Rasulullah. Maka bimbinglah aku, perintahkanlah aku dengan suatu perkara, dengan suatu urusan, ataupun dengan satu amalan, atasyabbasu bihi, yang aku bisa bersandar dengan amalan tersebut, yang aku bisa jadikan andalan untuk bisa aku berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, untuk bisa aku masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Apa jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qala la yazalu lisanuka ratban min dzikrillahi azza wa jalla. Senantiasa engkau basahi lidahmu, senantiasa engkau basahi lisanmu dengan zikir, zikrullah azza wa jalla, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, datang seorang yang tak mampu banyak mengamalkan dalam amalan-amalan Islam, tetapi dia ingin berjumpa dengan Allah, ingin masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Sementara untuk bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyriku bi ibadati rabbih ahada." Siapa yang menginginkan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, Rabb-nya, Tuhannya, maka hendaknya dia lakukan, dia kerjakan amal saleh, dan hendaknya dia tidak berbuat sekutu, berbuat syirik sedikit pun terhadap Allah Subhanahu wa taala. Sementara amal saleh di dalam Islam banyak sekali, sehingga sahabat orang Arab pedalaman ini merasa keberatan dengan banyaknya syariat Islam, merasa susah dia untuk bisa mengamalkan semua amalan dalam syariat Islam, sehingga dia minta kepada Nabi satu amalan saja yang bisa menyampaikan nantinya kepada Allah Subhanahu wa taala, yang bisa menyampaikan untuk memasukkan dirinya kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka jawaban yang sangat ringkas dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namun jawaban ini, nasihat ini ataupun wasiat ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan sangat bermanfaat bagi orang yang bertanya dan bagi kita semua umatnya secara umum. Sangat pendek dan sangat ringkas, namun amalan ini sangat besar di sisi Allah. Bahkan ini merupakan ruh dari semua amalan-amalan di dalam Islam. Zikrullah, hendaknya engkau basahi lidahmu, hendaknya engkau basahi lisanmu dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu amalan yang ringan, namun amalan ini bisa dijadikan sandaran, bisa dijadikan andalan untuk bisa berjumpa dengan Allah, untuk bisa masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Hanya dengan menggerakkan lisan kita, hanya menggerakkan bibir kita untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, amalan sangat ringan. Dan semua bisa mengamalkannya, dari umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari anak-anaknya sampai orang tuanya, dari yang kecil sampai yang besar, dari yang lemah sampai yang kuat, semuanya bisa mengamalkan dan semuanya bisa untuk memungkinkan untuk bisa masuk surganya Allah dan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah amalan yang agung, yang dengan amalan ini Allah juga memberikan janji bahwasanya akan diampuni dosa-dosa orang-orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-35, ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan janji untuk memberikan ampunan, maghfirahnya kepada beberapa golongan, di akhir ayat tersebut disebutkan salah satu di antaranya adalah orang yang berzikir kepada Allah. Wadzakirinallaha katsira wadzakirat a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Orang-orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan zikir yang banyak, dari kalangan laki-laki ataupun dari kalangan perempuan,
a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Allah akan memberikan janji, Allah memberikan janji ampunan kepada mereka, dan juga Allah akan memberikan pahala yang azim, pahala yang besar. Maka ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, tidak ada amalan yang lebih ringan lagi dibandingkan amalan zikrullah, yang tidak perlu mengeluarkan uang miliaran rupiah untuk bisa mencapai surganya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala ini nilainya, kadarnya bahkan bisa sama dengan berinfak, bisa sama dengan bersedekah. Zikir yang kita baca di pagi hari dan di sore hari, kita membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 kali. Maka disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya zikir ini sebanding, setara dengan membebaskan budak dari kalangan Bani Ismail, yakni dari kalangan keturunan Nabi Ismail, yang merupakan budak yang sangat istimewa tentunya. Nilainya sejauh seperti itu. Bahkan ketika orang yang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala lebih baik daripada berinfak dari emas dan perak, bahkan lebih baik daripada berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada para sahabatnya, "Ala unabbiukum bi khairi a'malikum?" Maukah aku tunjukkan kepada kalian kepada amal, pada satu amal yang lebih baik daripada amal-amal yang telah kalian kerjakan? Wa askaha inda malikikum, dan lebih mensucikan di sisi Rabb kalian, di sisi Allah Subhanahu wa taala, lebih mendatangkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Wa khairul lakum min infaqid dhahabi wal waraq, dan lebih baik daripada kalian itu berinfak dari emas dan perak. Wa khairul lakum min antalqau aduwakum wa tadribuna a'naqahum wa yadribuna a'naqakum, dan lebih baik daripada engkau berjumpa dengan musuhmu, yakni berjihad di jalan Allah, berperang di jalan Allah, yang kemudian kalian membunuh musuh-musuh kalian, kalian memenggal musuh-musuh kalian, ataupun kalian yang dipenggal oleh musuh-musuh kalian. Maka para sahabat menjawab, "Bala ya Rasulullah." Mau wahai Rasulullah. Qala zikrullah. Lalu Nabi SAW menyampaikan zikir kepada Allah, zikrullah, ingat kepada Allah. Masyarul muslimin jamaah rahimakumullah, amalan pendek, amalan ringkas, ringan, semua dari kalangan umat Rasulullah SAW mampu untuk mengamalkannya. Bahkan selemah apapun manusia mampu mengamalkan, hanya cukup dengan menggerakkan lisannya, lidahnya, bibirnya untuk zikrullah dengan kalimat-kalimat thayyibah. Oleh karenanya jamaah rahimakumullah, dari hadis tadi, la yazalu lisanuka rataban min dzikrillah azza wa jalla, ini menunjukkan bahwasanya zikir kepada Allah Subhanahu wa taala itu diucapkan, zikir kepada Allah itu dilafadzkan. Maka tidak cukup zikir kepada Allah Subhanahu wa taala hanya dilakukan di dalam hati. Bahkan para ulama menjelaskan bahwasanya ketika seorang yang sholat, kemudian di dalam zikir-zikir di dalam sholatnya dia ucapkan di dalam hatinya, dia tidak lafadzkan, dia tidak baca dengan lisannya, maka sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Nawawi dalam Al-Azkarnya, bahwasanya sholatnya tidak sah. Ketika dia mengucapkan Allahu Akbar, tidak dilafadzkan, cukup hanya di dalam hati, tidak menggerakkan bibirnya, maka tidak sah salatnya, zikirnya tidak sah. Maka semestinya harusnya bagaimana? Zikir itu diucapkan, zikir itu dilafadzkan, dan hati merenungkan kalimat-kalimat zikir. Sehingga ada dua keadaan yang terjadi ketika berzikir dengan lisannya, hatinya pun ikut berzikir, yakni dengan merenungkan kalimat-kalimat zikir tersebut, merenungi, mentadabburi. Maka ini adalah dua keadaan
dua kegiatan yang harus dilakukan secara bersama-sama. Lisannya menggerakkan untuk zikrullah, hatinya ingat kepada Allah dengan menyelami, dengan menghayati kalimat-kalimat zikir. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah hadis qudsi Allah menyatakan bahwasanya ya ibn Adam, wahai anak Adam, wahai manusia, innaka da'autani, selama engkau itu masih menyeru, berdoa kepadaku, warajautani, dan engkau berharap kepadaku. Da'autani warajautani, doa kepada Allah, zikir yang diucapkan, rajautani, zikir dalam hatinya, yakni berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang akan didapatkan? Ghafartu, maka aku akan ampuni. Ghafartu laka, aku akan ampuni bagi dirimu. Wala ubali, dan aku tidak akan lagi memperhatikan, dan aku tidak akan gubris lagi dosa-dosamu. Maka ini adalah satu keistimewaan, satu keutamaan yang bisa didapat oleh orang-orang yang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan lisannya dan diikuti dengan hatinya untuk menyelami dan untuk mentadabburi kalimat-kalimat zikir yang diucapkan, yakni mendatangkan ampunan Allah Subhanahu wa taala dan mendatangkan pahala yang besar dari sisi Allah Subhanahu wa taala, dan juga menjadikan sebab masuknya dia ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala dan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita bisa dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengamalkan amalan yang ringan ini, namun sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagai khutbah yang pertama. Aqulu qouli hadza astaghfirullahu li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat min kulli dzamb fastaghfirullah innallaha huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat, marilah kita upayakan diri kita untuk banyak beramal dengan amalan-amalan yang ringan. Manfaatkan waktu-waktu yang kita punyai untuk banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, amalan yang ringan namun besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sedang menunggu antrian, ketika kita sedang menunggu lampu merah, manfaatkan waktu untuk zikrullah. Manfaatkan untuk berzikir kepada Allah. Kita bisa bayangkan ketika 1 menit menunggu lampu merah menjadi hijau, kemudian kita baca La ilaha illallah, merupakan zikir yang paling agung dalam kalimat thayyibahnya, dalam kalimat thayyibah. Berapa kali yang bisa kita lafadzkan? Berapa kali yang sudah kita lafadzkan? Maka tentu ini adalah suatu keutamaan, satu amalan yang agung yang dinasihatkan Rasulullah SAW kepada sahabatnya, dan tentu kepada kita secara umum umatnya Rasulullah SAW, dari yang terkecil sampai yang besar, dari yang lemah sampai yang kuat, semuanya mampu untuk bisa mengamalkan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita untuk bisa mengamalkan amalan yang ringan ini namun besar, sebesar kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita termasuk menjadi golongan orang-orang yang dzakirin, baik kalangan yang laki-laki ataupun perempuan, wadzakirinallaha katsira, wadzakirat, orang-orang yang berzikir dari kalangan laki-laki yang banyak berzikirnya, demikian juga dari kalangan wanita yang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang akan didapat? A'adallahu lahum maghfirah, Allah berjanji akan mengampuni mereka, dan Allah akan berikan ajran adima, pahala yang besar. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat, mu'minin wal mu'minat, al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna wa li jami'il muslimina yaumal hisab.
اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أقم الصلاة